wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nah, baik. Ternyata masih semangat ya meskipun sudah mau menjelang siang ini. Nah, sebelum mulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu ya. Kepada ketua kelasnya bisa dipimpin berdoa. Baik, teman-teman, sebelum mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa untuk anak-anak yang masing-masing baik. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, sebelum memulai kegiatan belajar, Ibu ingin kondisi kelas dalam keadaan rapi dan juga bersih. Jadi, silakan meja kursinya itu ditata terlebih dahulu. Jika ada sampah diambil, disimpan, kemudian setelah selesai kegiatan belajar bisa langsung buang, ya. Ya, Bu. Ya. Nah, kalau seperti ini kan kelasnya jadi lebih rapi dan bersih ya. Jadi kegiatan pembelajaran kita akan jauh lebih nyaman. Nah, sebelum kita memasuki materi baru, Ibu ingin kalian untuk men-scan kode ini. Men-scan kode ini ya, tapi sebelum itu Ibu presentasi terlebih dahulu. Ajeng Cynthia, Anissa Ida, Anissa Rizky, Valentina, Desi Alicia. Oke, hadir semuanya ya. Jadi silakan mulai untuk men-scan dan Ibu beri waktu selama 3 menit karena ini tidak berpengaruh pada nilai kalian. Sudah bisa men-scan semuanya anak-anak? Sudah. Jadi bisa mulai dikerjakan ya. Yang submit baru 10 anak, sisanya belum. Sudah? Nah, selanjutnya yaitu kita akan kalian akan mengerjakan pretest. Ibu beri waktu 10 menit, bisa di-scan dari sekarang ya. Ya, Bu. Malas, Bu. Wah, kok enggak bilang-bilang Bu ada belajar. Kan kemarin sudah bilang, sudah diberi modulnya juga kan untuk belajar. Dikerjakan sendiri ya, Ica tahu belum bisa men-scan. Iya, Bu. Ya. Sudah selesai semua anak-anak? Sudah. Sudah selesai semuanya ya? Sudah. Nah, Ibu akan menjelaskan terkait tujuan belajar kita hari ini, yaitu ada 3, di mana nanti kalian harus mampu menganalisis mengenai keanekaragaman hayati tingkat gen. Kemudian yang kedua, mampu menganalisis keanekaragaman hayati tingkat jenis. Kemudian yang ketiga, mampu menganalisis keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Dan yang keempat, itu mampu mengidentifikasi keanekaragaman hayati tingkat gen, jenis, dan juga ekosistem melalui pengamatan secara langsung. Nah, sebelum mulai kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu ingin sedikit bercerita. Nah, jadi tadi pagi sebelum berangkat ke sekolah, Ibu itu diberi buah oleh tetangga Ibu. Nah, sekarang kan lagi musimnya buah mangga. Di sini ada yang suka buah mangga? Nah, kebetulan tadi itu Ibu diberi oleh tetangga Ibu. Nah, Ibu itu diberi buah mangga yang pertama ini. Kata yang punya mangga, ini nama buahnya itu mangga arum manis. Nah, kemudian yang kedua ini namanya mangga mana lagi? Sekarang Ibu tanya, kenapa sama-sama buah mangga kok bisa namanya berbeda? Apa yang membedakan di antara kedua mangga ini? Ya, apa? Ukurannya. Ya, ukurannya. Yang satu Ya, terus apa lagi anak-anak? Ya, apa? Ya. namanya, Bu. Namanya saja kan sudah beda. Jadi Ya. yang membedakan keduanya ya namanya. Terus apa lagi? Ada yang tahu? Bentuk. Bentuk, ya. Terus apa lagi? Aromanya mungkin bisa berbeda ya. Ya, rasanya mungkin ketika nanti sama-sama matang itu ada yang jauh lebih Manis. Nah, ya kayak dia ya manis. Nah, kemudian ini kan sama-sama mangga, tapi kenapa kok cirinya berbeda? Apa yang membedakan dari keduanya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Saya ingin mencoba, Bu. Mungkin karena adanya keanekaragaman hayati, Bu. Oke, apakah ada yang bisa melengkapi jawaban dari Ira? Oke, kalau gitu buah mangganya Ibu taruh dulu. Kita akan belajar mengenai materi
keanekaragaman hayati. Dengan begitu nanti kalian akan mengetahui jawabannya kenapa buah mangga itu beragam. Nah, sebelum memasuki materi yang lebih mendalam, kalian harus tahu terlebih dahulu apa itu keanekaragaman hayati. Saya Bu. Ya, Nisa. Keanekaragaman hayati itu keanekaragaman pada makhluk hidup. Oke, bagus. Beri tepuk tangan dulu untuk Nisa. Nah, ada bisa melengkapi jawaban dari Nisa? Mungkin Tia bisa melengkapi? Tidak tahu. Oke, Ibu tambahkan ya. Jadi keanekaragaman hayati itu adalah keanekaragaman dari suatu organisme, di mana yang menunjukkan adanya keseluruhan atau totalitas dari variasi gen, jenis, dan juga ekosistem. Nah, di mana keanekaragaman hayati ini berperan penting bagi kehidupan manusia. Jadi kalau tidak ada keanekaragaman hayati itu kehidupan manusia tidak akan berlangsung dengan baik. Nah, coba bayangkan kalau tidak ada keanekaragaman hayati, kira-kira apa yang akan terjadi? Semuanya sama. Sama semuanya, terus apa lagi? Tidak ada keragaman, ya. Nah, terus perlu diketahui anak-anak bahwa keanekaragaman hayati itu dibagi menjadi 3 tingkatan. Ada tingkat gen, jenis, dan juga ekosistem. Nah, hari ini untuk yang pertama kita akan belajar mengenai tingkat keanekaragaman gen terlebih dahulu ya. Iya Bu. Iya, Bu. Apa itu Bu? Oh, ini nggak belajar. Ada yang tahu apa itu tingkat keanekaragaman yang tingkat gen? Nah, jadi anak-anak keanekaragaman gen itu adalah suatu keanekaragaman individu dalam satu jenis atau spesies makhluk hidup, di mana keanekaragaman gen itu menyebabkan bervariasinya susunan genetik yang menyebabkan berpengaruhnya pada fenotip dan juga genotip suatu makhluk hidup. Nah, contohnya tadi pada buah mangga ini kan sama-sama buah mangga, tetapi karena adanya susunan gen yang bervariasi, jadi mempengaruhi fenotip dan juga genotip dari si buah mangga ini. Jadi bisa disimpulkan bahwa kedua buah mangga ini merupakan salah satu contoh dari keanekaragaman hayati tingkat gen. Ini kenapa pada lemes sekali ya? Oh, mangga, ya nanti ya. Oke, kalau gitu kita akan ice breaking terlebih dahulu ya. Nah, nama ice breakingnya yaitu bola kertas. Mungkin ada yang sudah pernah bermain? Oke, dijelaskan ya. Jadi di sini Bu ada bola kertas. Di mana di lapisan yang paling dalam di sini itu ada pertanyaan mengenai materi kita tentang keanekaragaman hayati. Nah, nanti Ibu akan memutar musiknya, kemudian bola kertas ini akan Ibu berikan ke Nisa. Terus sama Nisa harus disalurkan ke teman-temannya dari bidang ke belakang ya. Ketika musik berhenti, kita lihat si bola kertasnya dari siapa. Kemudian nanti yang dapat dia akan baca dan baca pertanyaannya dan juga menjawab. Bisa dipahami? Kita mulai dari sekarang ya. Tadi apa yang kalian bawa ke situ itu tadi bolanya jatuh di sana. Beda bu. Saya cuma bagian dalam langsung itu banyak pasti. Nah, yang paling dalam. Nah, itu coba dibacakan dengan keras pertanyaannya. Apakah wajah manusia masuk dalam keanekaragaman? Nah, apa teman-teman yang lain apakah ada yang tahu
tadi yang dibacakan oleh Ajeng. Apakah wajah manusia yang beragam itu adalah salah satu contoh dari keanekaragaman hayati tingkat gen? Iya Bu, bingung Bu soalnya sepertinya salah. Ya. Karena wajah manusia yang beragam itu tidak masuk tingkat gen. Ya. Bu, yang dibilang Julian itu salah. Wajah manusia yang beragam itu tergolong dalam tingkat keanekaragaman gen. Coba bayangkan kalau wajah manusia sama semua gimana yuk? Ya, yang dikatakan oleh Tia tadi itu sudah tepat ya, tapi cara penyampaiannya harus diperbaiki lagi ya, tapi seperti itu. Nah, coba sekarang kalian perhatikan wajah teman sebelah kalian. Apakah wajahnya sama satu sama lain? Misal wajahnya sama semua gimana? Enggak apa-apa. Nah, coba perhatikan dengan ini. Ini salah satu ya, wajah manusia itu beragam seperti tadi kan anak-anak sudah lihat teman sebelahnya itu juga berbeda. Terus yang ini juga berbeda. Nah, karena mereka ini dipengaruhi oleh karena mereka ini dipengaruhi oleh keanekaragaman tingkat gen. Sampai sini bisa dipahami anak-anak? Ya. Nah, ini ada video pembelajaran mengenai keanekaragaman hayati tingkat gen yang menjelaskan tentang jika susunan manusia gen yang berubah. beragam. Nah, nanti bisa kalian dengarkan lagi ya, karena nanti PPT-nya akan Ibu kirim. Nah, ini gambar apa? Hewan. Ya, hewan apa? Mulai dari Nah, kira-kira dari keempat hewan ini apakah masih masuk dalam keanekaragaman hayati tingkat gen? Tidak. Ayo. Iya. Iya atau tidak? Iya. Jawabannya ada iya dan tidak ya. Kita buktikan. Nah, jadi anak-anak dari keempat gambar ini tuh bukan lagi keanekaragaman hayati tingkat gen, tapi mereka ini sudah masuk ke dalam keanekaragaman hayati tingkat jenis. Karena apa? Karena mereka ini menunjukkan bahwa seluruh variasi yang terdapat pada makhluk hidup antar jenis, di mana mereka yang masih dalam satu famili itu masih bisa dibedakannya itu lebih mudah. Nah, seperti ini mereka kan punya ciri fisik yang bisa dibedakan ya, mulai dari bentuk dan ukuran tubuhnya, kemudian warna kulitnya itu kan juga sudah bisa dibedakan. Jadi mereka ini tergolong dalam keanekaragaman hayati tingkat jenis. Nah, kemudian kita masuk ke tingkat keanekaragaman hayati yang terakhir, yaitu ada tingkat ekosistem, di mana keanekaragaman hayati tingkat ekosistem ini terjadi karena dipengaruhi oleh keanekaragaman hayati tingkat gen dan juga keanekaragaman hayati tingkat jenis. Nah, di mana keanekaragaman ekosistem ini dibagi menjadi dua macam. Ada ekosistem air dan juga ekosistem darat. Jadi di sini ada sama ekosistem darat. Nah, yang di ekosistem perairan itu dibagi lagi, ada ekosistem air tawar. Nah, biasanya di ekosistem air tawar di sini itu mempunyai salinitas atau kadar garam yang lebih rendah. Kemudian ada air laut, ini kadar garamnya tinggi. Kemudian ini dibagi lagi di ekosistem air laut yang di belakang kelihatan. Nah, yang di sini ada ekosistem apa? Pantai pasir. Di mana ini terdiri dari hamparan yang luas ya, meliputi daerah pelasiran. Kemudian ada ekosistem pantai batu. Di sini terdiri dari bongkahan batuan, mulai dari batu yang berukuran besar hingga yang berukuran kecil. Kemudian ada ekosistem apa lagi? Estuari. Itu merupakan daerah peralihan dari ekosistem antara ekosistem laut dengan sungai, di mana dia memiliki salinitas yang lebih tinggi daripada air sungai, kemudian lebih rendah daripada air laut. Kemudian kemudian ada ekosistem laut dalam. Nah, di ekosistem laut dalam ini itu kondisinya sangat gelap ya, karena cahaya matahari itu sulit untuk masuk atau menembus ke dalamnya. Kemudian di ekosistem darat
hujan tropis. Oh iya. Ada hutan hujan tropis. Nah di sini Bu itu vegetasinya Banyak. ya vegetasinya itu banyak, rimbun, kemudian Tropis, Bu. ya maaf ya. Kemudian ada ekosistem apa lagi? Dan bioma gurun ini biasanya vegetasinya yang paling terkenal apa? Ular, kalajengking, Ya itu faunanya. Kemudian untuk kaktus. skalanya, kemudian ada bioma apa lagi? Dan hamparannya di kemudian apa lagi? Nah di sini biasanya ada 4 musim. Ada musim dingin, musim panas, musim semi dan juga musim gugur. Kemudian ada apa lagi? Apa? Vegetasi yang seperti apa? Konifer, kemudian apa? Pinus dan sebagainya. Kemudian ada bioma apa? Tundra. Nah di sini itu suhunya sangat rendah, jadi dingin ya. Nah bioma tundra ini biasanya faunanya atau hewan-hewannya itu mempunyai tubuh yang tebal bulunya. Kemudian ada apa lagi? Sabana ya. Nah di sabana ini itu hamparan luas di hutan dan juga pepohonan. Nah biasanya itu suhunya itu sangat panas. Sudah ya, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Nah sekarang karena tadi kita sudah belajar tentang 3 tingkat keanekaragaman hayati, mulai dari gen, jenis dan juga ekosistem. Sekarang saatnya untuk kalian melakukan pengerjaan LKPD. Nah ibu sudah beri kodenya untuk kalian scan. Jika tidak bisa, ibu juga sudah mengirimkan langsung ke grup WhatsApp ya. Nah kemudian di sini ada pembagian kelompok. Ibu bagi jadi 3 kelompok, di mana ini berdasarkan tes yang sudah kita lakukan di pertemuan sebelumnya. Sebelum itu ibu akan menjelaskan terkait LKPD-nya terlebih dahulu ya. Jadi di sini sudah disajikan gambar bunga mawar yang beraneka ragam warna. Kemudian ada jenis kacang-kacangan mulai dari kacang panjang, kacang hijau, kacang tanah. Nah kemudian ibu juga sudah memberikan video mengenai ekosistem darat juga ekosistem laut. Nah nanti kalian kerjakan pada tabel yang sudah ibu siapkan sesuai perintah ya. Jadi di tabel 1 itu untuk bahan amatan bunga, di tabel 2 itu untuk bahan amatan kacang-kacangan, kemudian di tabel 3 itu untuk ekosistem darat, dan yang keempat itu untuk ekosistem laut. Nah kemudian nanti kan ini jadi 3 kelompok, kemudian 1 kelompok presentasi, kemudian yang 2 itu menanggapi. Nah ibu juga sudah menentukan untuk kelompok yang melakukan presentasi itu kelompok 1. Jadi kelompok 2 dan kelompok 3 itu akan menanggapi. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Jadi kelompok 1 itu di sebelah sana, kelompok 2 di tengah, kelompok 3 di sebelah sini. Bisa segera bergabung dengan anggota kelompoknya ya. Silakan duduk ya. Kalau tidak duduk tidak dibagikan dengan anak-anaknya. Ini merah sama Iya, mana Bu ya? Mama. Yang mana anak-anak? ya ini punya Ya, terima kasih. Ya. Bisa sambil dicicil ya mengerjakannya. Iya, pembahasannya. Ada yang bawa laptop enggak? Nih ya,
bunga-bunganya. Beri waktu pengerjaan KPD-nya selama 15 menit ya. Sudah aman ya. Lali maaf ya anak-anak nggak mau ini kurang. ya besok beli ya. Kelompok 2 ada kesulitan. Aman ya. Ini bisa dibuka ya. Ya sudah ayo mulai dikerjakan. Dika itu bukan pelajaran hari ini dimasukkan ya. Ya. Ayo. Iya sudah selesai pekerjaannya. Belum Bu. Ayo waktunya tinggal 1 menit lagi. Kita berdoa. Baik anak-anak, waktunya sudah habis ya. Anak-anak, waktunya sudah habis ya. Langsung menghadap ke depan. Duduknya langsung menghadap ke depan. Nanti kelompok 1 juga sudah Ibu cek sudah mengumpulkan LKPD-nya ya. Ya Bu. Kelompok 1 bisa langsung maju ke depan. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyajikan hasil pekerjaan kami. Yang pertama, pada tabel 1 bahan amatan bunga. Ini seperti yang kita lihat, itu ada bunga mawar. Nah, keanekaragaman yang tampak itu dari warna, terus kemudian dari kelopaknya. Kalau kalian itu ada mana banyak kan ya, beda-beda setiap bunga. Itu faktornya itu varian genetik yang menyebabkan bunga mawar memiliki keanekaragaman warna dan juga jumlah kelopak. Kemudian selanjutnya ada tabel 2 itu bahan amatan kacang-kacangan. Nah, di sini ada kacang hijau, kacang tanah dan juga kacang panjang. Kemudian keanekaragaman jenis yang tampak itu terlihat pada perbedaan ukuran dan bentuk bijinya. Kemudian juga warnanya itu berbeda-beda. Kemudian faktor penyebabnya dari faktor genetik itu setiap jenis kacang memiliki variasi genetik yang berbeda dan mempengaruhi karakteristik fenotip seperti ukuran, bentuk, dan juga warna kacangnya. Kemudian dari faktor lingkungan itu ada kondisi abiotik seperti pH tanah, suhu, intensitas cahaya, dan kelembaban tanah juga sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanamannya. Kemudian selanjutnya adalah ekosistem darat, yaitu ekosistem sabana yang terdiri dari komponen abiotik yaitu zebra, jerapah, rumput, pohon, rusa, singa, dan gajah. Sedangkan komponen abiotiknya yaitu udara, cahaya matahari, tanah, dan curah hujan. Selanjutnya itu ekosistem laut, contohnya taman Bunaken. Kemudian yang menyusun ekosistem ada biotik sama abiotik. Biotiknya ada alga, ikan, echinacea, dan mollusca, dan manusia laut, dan abiotiknya pasir, air, cahaya matahari, suhu, dan salinitas. Nah, anak-anak, karena kelompok 1 sudah selesai ya memaparkan hasil diskusinya. Karena tadi kelompok 2 dan kelompok 3 itu tidak melakukan prestasi, jadi harus memberikan tanggapan. Mungkin bisa dimulai dari kelompok 3. Nanti bisa langsung dikasih feedback ya sama kelompok 1. Iya, bisa. Mungkin bisa ditambahkan alasan kenapa penyebab terjadinya keanekaragaman jenis pada kacang-kacangan. Ya, silakan ditanggapi kelompok 1. Baik, terima kasih kepada kelompok 3, nanti akan kami benahi kembali. Oke, langsung dilanjut oleh kelompok 2. Baik, kelompok 2
bagaimana keanekaragaman genetik, jenis ataupun ekosistem itu bisa saling terkait. Berikan dengan contohnya ya kalau bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Bisa tapi jelas Ya. jadi misalnya kami beri contohnya, misalnya pada hutan hujan tropis terdapat keanekaragaman genetik yang sangat tinggi pada berbagai jenis tumbuhan. Keanekaragaman genetik ini memungkinkan tumbuhan beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang dangkal seperti tingkat cahaya yang berbeda, jenis tanah yang berbeda, dan persaingan dengan spesies lainnya. Nah, baik anak-anak, terima kasih karena tadi kelompok 1 sudah berani memaparkan hasil diskusinya, kemudian kelompok 2 dan juga kelompok 3 sudah berani berpendapat. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, kepada kelompok 1 silakan kembali ke tempat duduk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita menghadapnya ke depan karena diskusinya sudah mulai. Nah, karena kegiatan kita tadi itu sudah sampai dari presentasi ya, mulai dari materi mengenai konsep keanekaragaman hayati, kemudian tingkatan-tingkatan yang ada di keanekaragaman hayati. Nah, sekarang itu meminta di antara kalian salah satu saja untuk menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ayo, siapa yang berani angkat tangan? Oke, Ica. Saya mau menyimpulkan, jadi kita sudah belajar terkait pengertian keanekaragaman hayati dan keanekaragaman itu ada 3, yaitu tingkat gen, jenis, dan juga ekosistem, di mana ketiga itu saling berkaitan. Oke, bagus. Ada. Jadi Ibu tambahkan ya apa yang sudah disampaikan oleh Ica tadi. Tepuk tangan dulu untuk Ica. Untuk kalian ya yang menyampaikan kesimpulan, jangan kita lagi. Aja. Yang semuanya aktif, jadi gantian. Nah, jadi keanekaragaman hayati itu merupakan suatu keanekaragaman pada organisme yang menunjukkan adanya variasi atau totalitas dari tingkat gen, jenis, dan juga ekosistem. Contohnya tadi di tingkat gen adalah buah mangga yang beragam. Kemudian apa tadi? Wajah manusia. Kemudian apa lagi itu? Bunga? Warna. Kemudian ada tingkat jenis. Contohnya tadi apa kalau Hewan. Contohnya hewan apa tadi? Kemudian yang dibuat praktikum tadi apa? Kacang apa? Kacang panjang. Nah, kemudian kalau di ekosistem itu gabungan dari antara keanekaragaman jenis dengan keanekaragaman gen. Di mana di keanekaragaman ekosistem itu dibagi jadi 2 tadi ya, ada yang perairan sama yang darat. Nah, sampai sini dapat dipahami anak-anak tentang materi kita hari ini? Tidak ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ya. Nah, ini ada video penguatan dan juga ada materi penguatan. Nanti videonya bisa anak-anak akses ya. Di sini sudah lengkap mulai dari keanekaragaman gen sampai dengan keanekaragaman ekosistem. Kemudian di sini juga sudah ada materi itu berupa modul, nanti bisa anak-anak baca ya untuk memperkuat pemahaman mengenai keanekaragaman hayati. Kemudian karena tadi tidak ada yang ingin ditanyakan, kita lanjut untuk mengerjakan post-test. Bisa di-scan lagi. Sudah bisa masuk semuanya? Sudah. Kuncinya. Ya. Sudah. Ira dikerjakan sendiri ya. Ya Bu, maaf Ira. Rame sendiri. Dika sama Dinda bisa tukar ya. Dika di depan, Dinda di belakang, harus tukar. Sudah selesai. Ya. Soalnya dan Ira tidak boleh mencontek ya, harus dikerjakan sendiri. Tidak bekerja sama. Tidak boleh. Bu mau jawaban katanya Bu.
refleksi. Refleksinya nanti ditayangkan ya, jadi kalian harus menggunakan bahasa yang sopan. Ibu juga sudah kirim di grup WhatsApp. Belum bisa Ina? Lewatin saja ya. Lewatin saja. Baru satu. Aku beri waktu 1 menit lagi ya untuk refleksi. Tadi pas diajak ice breaking takut, sekarang ajak lagi. Mamatnya jangan dibawa pulang karena nanti setelah ini ya. Bu, itu deh Kak sopan Bu lihat Bu. Mana? Ibu. Nggak boleh ya, ini siapa ini? Nggak Ya, boleh. Harus sopan ya. Itu kan tadi dimutilasi. Sudah ya. Sudah Bu. Nah baik anak-anak, karena kita sudah di penghujung pembelajaran ya. Mungkin kita akhiri sampai di sini dan kepada ketua kelasnya bisa dipimpin untuk berdoa. Baik teman-teman, itu kan di pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih anak-anak karena kalian hari ini sudah berpartisipasi dan berusaha memberikan yang terbaik ya, karena keberhasilan itu bukan milik orang yang pintar, tapi keberhasilan itu adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. Sekian dari Ibu, jika ada salah katanya Ibu mohon maaf, kalian hati-hati di jalan. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya dengan semangat yang baru. Sekian dari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi